Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfito Ramadhani Gumanti Rahayu. Saya adalah mahasiswa dari program studi PJJ Manajemen Universitas Siber-Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kasus analisis saham dan obligasi dari mata kuliah Manajemen Investasi kelas MJ706 dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM. Sebelumnya saya akan membacakan soal kasusnya dulu ya, dari soal kasus analisis saham dan obligasi. Seorang investor ingin menempatkan dananya pada dua aset berbeda, yang saham dan obligasi, dan meminta Anda sebagai konsultan keuangan untuk mengevaluasi kinerja portofolio yang sudah ia miliki sebelumnya. Dan Anda juga diberikan data sebagai berikut. Yang pertama, A. Analisis saham perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar 2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan K adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut menggunakan model pertumbuhan konstan Gordon Model. Dan B. Analisis obligasi, investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal 10 juta rupiah, jangka waktu 5 tahun, dan tingkat bunga kupon 12% per tahun. Dibayar tahunan. Jika tingkat bunga pasar ini saat ini ada 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Lalu C. Evaluasi portofolio. Saat ini investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Rata-rata return portofolionya 18%, rata-rata return bebas risikonya 6%, beta portofolionya 1,2, standar deviasinya 20%. Nah, selanjutnya saya akan memberikan cara menghitung dalam untuk analisis saham menggunakan Gordon Growth Model. Yang pertama, model pertumbuhan konstannya ada P0 sama dengan D1 dibagi K kurang G, yang dimana D0-nya di sini adalah Rp2.000 dividen yang baru saja dibagikan, lalu ada pertumbuhan dividennya atau yang di G sama dengan 10% atau sama dengan 0,10. Lalu tingkat pengembalian yang disyaratkan yaitu K sama dengan 15% atau sama dengan 0,15. Lalu dividen tahun depannya D1 sama dengan D0 kali 1 tambah G sama dengan 2000 kali 1,10 atau 110 sama dengan Rp2.200. Maka nilai intrinsik sahamnya adalah P0 sama dengan 2.200 dibagi 0,15 kurang 0,10 sama dengan 2.200 dibagi 0,05 sama dengan Rp44.000. Perbandingan dengan harga pasar saat ini yaitu Rp45.000, berarti nilai intrinsiknya Rp44.000, lalu harga pasar saat ininya Rp45.000. Lalu lanjut ke bagian B, analisis obligasi. Dengan datanya nilai nominal Rp10 juta, kupon tahunan 12% dikali Rp10 juta sama dengan Rp1,2 juta atau Rp1.200.000, dan jangka waktunya 5 tahun. Tingkat bunga pasarnya 10%, harga obligasinya dihitung dengan P
sama dengan 5, T sama dengan 1, lalu C dibagi 1 tambah R pangkat T tambah FV dibagi 1 tambah R pangkat T, yang C itu sama dengan 1,2 juta atau 1.200.000 rupiah, R nya ada 10% atau sama dengan 0,110, FV nya sama dengan 10 juta rupiah. Lalu cara perhitungannya nilai kupon sekarang dibagi PV kupon sama dengan 1.200.000 rupiah dikali 1 kurang 1 ditambah 0,10 pangkat min 5 dibagi 0,10, yang nilai sekarang pokoknya dibagi PV pokok sama dengan 10 juta rupiah, 10 juta dibagi 1,11 atau 10 pangkat 5 sama dengan 10 juta dibagi 1,6105, yang hasilnya adalah 6.290.000 rupiah. Total obligasi dibagi P sama dengan 4.549.200 ditambah 6.209.000 rupiah sama dengan 10.758.200 rupiah. Yang kesimpulannya harga wajar obligasi sama dengan 10.758.200 rupiah. Nilai nominalnya 10 juta rupiah, yang artinya harga wajar lebih tinggi dari obligasi dijual pada premium. Lalu yang C, evaluasi portofolio saat ini. Yang pertama, expect return CAPM, yang rumusnya RP sama dengan RF tambah beta RM kurang RF. RF-nya yaitu 6%, betanya 1,2. Jadi return pasar RM tidak diberikan, tetapi kita bisa cek konsistensi dengan return aktual portofolio itu 18%. Jika portofolio menghasilkan 18%, maka implied market return-nya 18% sama dengan 6% ditambah 1,2 RM kurang 6%, 12% sama dengan 1,2 RM dikurang 6%, lalu menjadi RM 6% dikurang 6% sama dengan 10%, lalu RM sama dengan 16%. Return pasar yang konsistennya 16%. Lalu ada yang kedua, ada Sharpe ratio. Sharpe sama dengan RP kurang RF dibagi sigma P sama dengan 18% kurang 6% dibagi 20% sama dengan 12% dibagi 20% sama dengan 0,6. Lalu Traynor ratio-nya, Traynor sama dengan RP dikurang RF dibagi beta sama dengan 12% dibagi 1,2 sama dengan 10%. Lalu kita masuk ke soal yang pertama, pertanyaan yang pertama. Analisis nilai intrinsik. Tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah Rp45.000. Apakah saham tersebut layak dibeli, under value, atau dijual over value? Analisis nilai intrinsik saham PT Maju Bersama, kita gunakan Gordon Growth Model seperti yang tadi sudah dijelaskan. Constant growth dividend discount modelnya P0 sama dengan D1 dibagi K kurang G. Data yang diberikannya adalah dividen terakhir atau DO sama dengan Rp2.000. Pertumbuhan dividen atau bagian G-nya 10% atau 0,10. Lalu tingkat pengembalian yang disyaratkan K sama dengan 15% atau 0,5.
Lengkap perhitungannya, hitung dividen tahun depan D1 dibagi D1 sama dengan D0 kali 1 tambah G sama dengan 2000 kali 1,10 sama dengan Rp2.200. Lalu yang kedua, hitung nilai intrinsik saham dibagi P0 sama dengan 2.200 dibagi 0,15 dikurang 0,10 sama dengan 2.200 dibagi 0,5 sama dengan Rp44.000. Lalu ini ada perbandingan dengan harga pasarnya. Nilai intrinsiknya Rp44.000. Harga pasar saat ininya Rp45.000. Kesimpulannya, karena harga pasar lebih tinggi dari nilai intrinsik, saham ini over value. Artinya investor tidak layak membeli saham ini pada harga Rp45.000. Jika sudah dimiliki, lebih baik dipertimbangkan untuk dijual. Lalu ada pertanyaan nomor 2, penilaian obligasi. Jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Penilaian obligasi, kupon obligasi 12% dari nilai nominal 10 juta rupiah. Jadi 1,2 juta atau 1.200.000 per tahun. Tingkat bunga pasarnya berarti 10%. Harga wajar hasil perhitungan 10.758.200 lebih tinggi dari nominal 10 juta rupiah. Mengapa harga obligasi premium? Prinsip utamanya, jika kupon lebih besar dari bunga pasar, maka obligasi akan dihargai lebih tinggi, yang premium. Jika kupon lebih rendah dari bunga pasar, maka obligasi akan dihargai lebih rendah atau diskon. Jika kupon sama perbandingannya dengan bunga pasar, maka harga obligasi imbang gitu. Jadi nilai nominalnya atau par value. Penjelasan pada kasus ini yaitu kupon 12% lebih besar daripada bunga pasar 10%. Artinya investor yang membeli obligasi ini akan menerima pendapatan kupon lebih tinggi dibandingkan peluang investasi lain di pasar. Karena lebih menarik, permintaan obligasi meningkatkan harga naik di atas nilai nominal. Kesimpulannya, harga obligasi berada di atas nilai nominal karena tingkat kupon lebih dari 12% lebih tinggi. Tingkat kupon 12% lebih tinggi daripada nilai bunga pasar, yaitu 10%, sehingga investor bersedia membayar lebih untuk mendapatkan aliran kas kupon yang lebih besar. Lalu pertanyaan nomor 3, evaluasi kinerja hitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik, mengalahkan pasar atau tidak. Oke, data portofolionya yang A. Portofolio A ada return portofolio atau RP sebanyak 18%, return bebas risiko atau RF ada 6%, beta portofolionya 1,2, standar deviasi portofolio sigma P sama dengan 20%, return pasarnya atau RM ada di 16%. Dihitung sebelumnya dari CAPM, konsisten dengan data yang tadi, yang sudah dihitung di sebelumnya. Yang pertama, indeks Sharpe. Formula dibagi Sharpe sama dengan RP kurang RF sigma dibagi sigma P. Perhitungan dibagi Sharpe sama dengan 18% dikurang 6% dibagi 20% sama dengan 12% dibagi
12% dibagi 20% sama dengan 0,6. Interpretasi nilai 0,6 yang tadi sudah dihitung, sudah didapatkan, menunjukkan portofolio ini memberikan return yang cukup baik per unit risiko totalnya. Umumnya nilai lebih besar 0,5 dianggap memadai, atau lebih besar dari 1 dianggap sangat baik. Lalu yang kedua, indeks Jensen atau Jensen's alpha. Formulanya alpha P sama dengan RP dikurang RF tambah beta RM dikurang RF. Perhitungannya alpha P sama dengan 18% dikurang 6% tambah 1,2, 16%, 6% dikurang 6% sama dengan 18% dikurang 6% tambah 1,2 kali 10% sama dengan 18%, dikurang 6% tambah 12% sama dengan 18%, dikurang 18% sama dengan 0. Interpretasinya Jensen's alpha 0 bisa menjadi portofolio menghasilkan return sesuai dengan yang diharapkan oleh CAPM, tidak lebih tinggi atau lebih rendah. Artinya manajer portofolio tidak mengalahkan pasar tetapi juga tidak underperform. Kesimpulannya untuk investor Sharpe ratio-nya 0,6, portofolio cukup efisien dalam memberikan return terhadap risiko total. Jensen alpha-nya 0 hasilnya, portofolio hanya setara dengan return pasar yang diharapkan, tidak ada keunggulan aktif dari manajer portofolio. Jadi manajer portofolio telah bekerja cukup baik dalam menjaga efisiensi risiko return, tetapi belum terbukti mampu mengalahkan pasar, tidak ada alfa positif juga. Baik, segitu saja presentasi dari saya untuk kasus analisis saham dan obligasi. Untuk UAS mata kuliah manajemen investasi, ya, saya Alvito Ramadhani Gumanti Rahayu, mahasiswa Universitas Sibarusia, pamit undur diri. Terima kasih.